Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Nah, di sini nanti kita sudah memasuki materi peluang. Oke. Sebelum memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, materinya peluang. Untuk pertemuan kedua kita peluang teoritik. Kemarin peluang empirik ya sama Bu Meli, sekarang peluang teoritik bersama Bu Sinta. Seperti biasa, kami para guru mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19, sekarang sih semboyannya 5M, yaitu memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19, terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Terus yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, berolahraga, mengonsumsi makanan padat nutrisi. Karena bagaimanapun juga pandemi COVID-19 belum berakhir di Indonesia dan kasusnya semakin meningkat. Dan semoga kalian menerapkan 5M ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar 3.9 yaitu pengetahuan, menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Terus untuk keterampilannya 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Cuma untuk materi sekarang ada peluang teoretik. Tujuan pembelajaran untuk segi pengetahuannya 3.9.4 menentukan banyaknya titik sampel suatu kejadian dengan benar. 3.9.5 menentukan banyaknya ruang sampel suatu kejadian dengan tepat. Terakhir 3.9.6 menentukan peluang teoretik suatu kejadian secara benar. Oke, artinya kalian memahami nanti tujuan pembelajarannya tentang titik sampel, ruang sampel, dan peluang teoretiknya. Oke, next. Untuk peluang. Review lagi, peluang adalah nilai yang digunakan untuk menyatakan atau memperkirakan suatu kejadian yang akan berlangsung. Titik sampel dan ruang sampel, pengertiannya adalah titik sampel yaitu adalah anggota-anggota dari ruang sampel, jadi anggota-anggotanya ya. Untuk ruang sampel, simbolnya adalah S, yaitu S besar, kapital, himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian. Nah, banyaknya ruang sampel dilambangkan dengan NS atau banyaknya anggota S, banyaknya anggota ruang sampel. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Di dalam eksperimen pasti ada kejadian kan, gitu. Misalnya kalian melakukan eksperimen, di situ ada kejadiannya, itu atau percobaan. Nah, di situ pasti ada situasi atau kejadian. Oke, next. Biar kalian paham, lanjut ke contoh 1. Tentukan banyak titik sampel dan ruang sampel dari pertanyaannya adalah 1 poin. Untuk pertanyaan B, 1 dadu. Oke, penyelesaiannya. Untuk 1 poin, yaitu ada titik sampelnya berupa angka dan gambar. Angka simbolnya adalah A, ini. Terus untuk gambar simbolnya adalah G. Oke, simbol gambar adalah G. Ruang sampelnya ada 2, karena di sini A dan G, angka dan gambar. Oke, untuk 1 dadu. 1 dadu titik sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mata dadunya tiap sisi berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ruang sampelnya
adalah ada 6. Jadi jumlahnya ya ruang sampel itu. Kalau titik sampel berarti anggotanya. Kalau ruang sampel banyaknya anggota atau jumlahnya anggota. Untuk contoh 2, tentukan banyak titik sampel dan ruang sampel dari 2 dadu. Kalau tadi 1 koin, 1 dadu, sekarang contoh keduanya adalah kalian mencari titik sampel dan ruang sampel dari 2 dadu. Oke. Masuk ke penyelesaian. Ini misalkan 2 dadu. Dadu pertama berwarna merah. Kita buat tabelnya. Itu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu merah. Terus dadu yang keduanya adalah dadu hijau. Tekan tabelnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, di sini berarti ada 1,1 sesuai ini ya, temannya ini. Nah, kalau di sini 1, temannya sebelah sini adalah 2. Jadi berdasarkan baris dan kolomnya. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Nah, untuk baris pertama di kolom baris pertama, terus di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai terakhir adalah 6,6. Nah, di sini berarti titik sampelnya sebutin. Kalau kalian mau sebutin ya buat tabelnya. Nanti di bagian titik sampelnya modelnya seperti ini. 1,1 dalam kurung, terus 1,2 dalam kurung, terus titik-titik-titik bla bla bla, 6,5 tutup kurung, tutup koma, 6,6. Terus pakai kurung kurawal karena kita kayak model himpunan, jadi pakai kurung kurawal. Nah, ruang sampelnya ada 36. Artinya kalau dadu pertama ada 6 anggotanya. Atau ruang sampelnya ada 6. Terus dadu keduanya ruang sampelnya juga 6. Berarti 6 kali 6, 36. Nah, di sini. Oke. Semoga kalian paham. Untuk contoh 3, tentukan banyak titik sampel dan ruang sampel dari 1 koin dan 1 dadu. Untuk pertanyaan A-nya. Untuk pertanyaan B, 2 koin dan 1 dadu. Misalnya 1 koin, 1 dadu. Pertanyaan A, pertanyaan B-nya 2 koin, 1 dadu. Masuk ke pembahasan. Untuk penyelesaian A, 1 koin dan 1 dadu. 1 koin kan angka dan gambar, berarti ruang sampelnya ada 2. Misalkan koin adalah simbolnya K, titik sampelnya A dan G. Sini A, G, angka, gambar. Ruang sampelnya jumlah anggotanya ada 2, yaitu M dalam kurung K sama dengan 2. Untuk 1 dadu, misalkan simbolnya adalah D. Nah, titik sampelnya tadi kurung kurawal gitu ya, jangan sampai lupa. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ruang sampelnya jumlahnya adalah M dalam kurung D sama dengan 6. Jadi ruang sampelnya ada 6. Untuk titik sampel, kalian bayangkan tadi seperti tabel. Baris untuk D-nya dadu barisan pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang horizontal, untuk yang ke bawah atau vertikal, misalnya koin A dan G gitu. Jadi ntar kalau yang udah bisa boleh langsung seperti ini, A,1, A,2, terus dilanjutkan sampai terakhir G,5, G,6 atau gambar, 5, gambar, 6 terakhir. Nah, untuk ruang sampel keseluruhan nanti rumusnya adalah M dalam kurung K, itu tadi koin ya, dikali M dalam kurung D, yaitu dadu. Tadi koin ada 2, terus ruang sampelnya dikali dengan dadu. Ruang sampelnya ada 6, berarti 2 kali 6, itu ada 12. Berarti nanti tabelnya ada 12. Untuk yang B, 2 koin, 1 dadu. 2 koin, 1 dadu. Misalnya untuk yang di sini ada gambar tabelnya.
Satu dadu untuk horizontalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk koin, karena dia ada 2 koin, kita harus udah hafal AA, AG, GA, GG. Gitu ya, itu udah ada di pertemuan pertama kemarin sama Bu Meli. Udah dibahas. Tabelnya nanti A, A,1. Oke, dalam kurung. Terus di sini AA-nya temennya 2, berarti dalam kurung A, A,2. Dan seterusnya sampai terakhir di sini adalah GG, 5, GG, 6. Artinya dia 2 angka, 1. Artinya angkanya ada 2, dan ini 2 angka, 2. Sampai yang terakhir 2 gambar, 5, 2 gambar, 5, atau GG, 5, GG, 6. Nah, kalau sudah tadi 1 koin K, yaitu sorry di sini 2 ya, 2 koin sama dengan AA, AG, GA, GG. Dan banyaknya koin dari 2 koin ini adalah 4. Uang sampelnya nanti di sini Bu Sinta rawat mengetikkannya. Untuk satu dadu simbolnya D sama dengan dalam kurung mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, uang sampelnya yaitu N dalam kurung D sama dengan 6. Untuk titik sampel keseluruhan dari sini nih berdasarkan tabel pakai kurung awal dalam kurung 2 angka atau AA,1, terus AA,2, terus dan seterusnya tengah-tengah nih sampai terakhir 2 gambar atau GG,5, 2 gambar atau GG,6, kurang lagi kurung perawal. Untuk uang sampel tinggal dikali N dalam kurung koin dikali N dalam kurung dadu. Untuk koin ruang sampelnya 4, untuk dadu ruang sampelnya 6. Jadi 4 kali 6 itu adalah 24. Oke. Peluang teoretik. Nah, sekarang kita memasuki peluang teoretik. Peluang teoretik biasanya disebutnya theoretical probability. Suatu eksperimen yang dikenal juga dengan istilah peluang klasik atau classical probability. Dalam beberapa bahasan juga disebut peluang aja. Gitu. Jadi, peluang teoretik adalah rasio atau perbandingan atau hasil bagi dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Bu bingung Bu? Nah, biar kalian gak bingung kita masuk ke contoh biar kalian paham. Nah, peluang teoretik kejadian A, misalkan kejadian A ya. Eksperimennya, percobaannya ada di satu eksperimen ini ada kejadian A. Nah, dirumuskan peluang A nanti sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Tadi ada perbandingan ya, rasio atau perbandingan. Nah, di sini peluang A-nya dalam dirubah dia untuk rumusnya P dalam kurung A sama dengan banyaknya kejadian A yaitu N dalam kurung A per banyaknya ruang sampel N dalam kurung S. Perbandingan ya. Jadi NA hasil bagi dari NS. Oke, lanjut biar di sini kita amati dulu bedanya nanti titik sampel, banyak titik sampel, peluang teoretik. Nah, peluang teoretik kejadian dari suatu eksperimen atau percobaan. Misalkan eksperimennya untuk pelemparan 1 koin. Nah, ruang sampel S-nya, tadi ruang sampel simbolnya S ya, angka dan gambar. Banyaknya ruang sampel yaitu adalah 2. Kejadian A-nya adalah muncul hasil sisi angka. Maka titik sampel kejadian A-nya adalah A atau angka. Jadi banyaknya titik sampel. Kalau dia 1 poin yang munculnya cuma angka ya, berarti titik sampelnya adalah 1. Peluang teoretiknya. Jadi peluang teoretik adalah dari NA
per NS, atau peluang A, peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi nanti di sini 1/2 dari sini ya. 1/2 ini berdasarkan banyaknya titik sampel dan NS-nya, banyaknya ruang sampel. Oke, next, pelemparan 1 koin, ruang sampelnya A, G, angka, gambar. Ruang sampelnya karena ada 2 sisi, berarti ada 2 sisi angka dan gambar. Tapi kejadian A-nya adalah hasil sisi gambar. Kalau tadi hasil sisi angka, sekarang hasil sisi gambar. Titik sampel kejadian A-nya otomatis adalah G, gambar. Banyaknya titik sampel atau NA yaitu adalah 1. Ruang teoretiknya berarti 1/2 dari sini, banyaknya titik sampel yang kalian perhatikan dan banyaknya ruang sampel, 1/2. Oke, jika untuk penggelindingan 1 dadu, ruang sampel 1 dadu adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini jumlahnya berarti ada 6. Kejadian A-nya hasil mata dadu 3. Berarti yang 3 nih yang kita perhatikan. Titik sampel kejadiannya berarti adalah 3. Banyaknya titik sampel 1. Karena di sini cuma 1 angka 3-nya. Peluang teoretiknya adalah 1/6. Satunya dari banyaknya titik sampel, per 6-nya dari banyaknya ruang sampel pada 1 dadu yaitu 6. Oke, next, jika penggelindingan 1 dadu, tulis dulu mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus banyaknya ruang sampel yaitu 6. Jika yang muncul kejadian A-nya adalah hasil mata dadu 7. Titik sampelnya himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada mata dadu 7. Jadi dia cuma mata dadunya cuma mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena sisinya ada 6. Banyaknya titik sampel otomatis adalah 0, bukan kosong. Di sini himpunan kosong seperti ini ya. Tapi untuk angka banyaknya titik sampel adalah 0. Peluang teoretiknya adalah 0/6. 0 bagi 6 yaitu adalah 0, jadi 0/6 atau 0. Next, untuk penggelindingan 1 dadu, tulis lagi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ruang sampelnya 6. Jika yang muncul hasil mata dadu genap, mata dadu genap ya, berarti mata dadu genap adalah titik sampel kejadiannya adalah 2, 4, 6. Mata dadu 2, mata dadu 4, mata dadu 6. Banyaknya titik sampel ada 3 nih. Banyak karena ada 3, jadi tulis banyak titik sampel adalah 3. Peluang teoretiknya adalah 3/6. Titik sampel tadi ada 3, ruang sampelnya ada 6, 3/6. Bisa diperkecil. Nah, kalau bisa diperkecil atau bisa disederhanakan, kita disederhanakan. 3/6 diperkecil atau 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Jadi peluang teoretiknya pembagiannya ya seperti ini, perbandingan. Oke, terakhir untuk contoh penggelindingan 1 dadu. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya masih sama 6. Jika kejadian A-nya hasil mata dadu prima, muncul mata dadu prima. Mata dadu prima apa aja? 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Tapi untuk di dadu hanya titik sampelnya 2, 3, dan 5. Karena tidak ada mata dadu 7 ya, tapi di mata dadu 2, 3, dan 5. Banyaknya titik sampel adalah 3, berdasarkan di sini kejadiannya. Peluang teoretiknya berarti 3/6. NA/NS 3/6. Diperkecil atau disederhanakan menjadi 1/2. Oke, perhatikan lagi. Jika
banyak titik sampelnya atau disebutnya M dalam kurung A, itu dia banyaknya titik sampel 1, banyak titik sampel 1 seperti ini anggotanya, maka disebutnya adalah kejadian dasar. Oke, kalau hasilnya banyaknya titik sampel 0, tadi kan titik sampel kejadian A-nya kosong, tapi banyak titik sampel NA-nya adalah 0. Kan peluang teoretiknya jadi 0, misalkan 0/6 tadi atau 0. Ini kejadian mustahil, jadi tidak mungkin terjadi. Karena tadi tidak ada mata dadu 7 gitu ya. Jadi disebutnya kejadian mustahil atau tidak mungkin terjadi. Oke, next, untuk kalian lebih paham lagi. Untuk contoh 4, sebuah dadu digelindingkan sekali. Tentukan peluang kejadian. Pertanyaan A, mata dadu kelipatan 3. Pertanyaan B, mata dadu bukan kelipatan 3. Untuk pertanyaan A, mata dadu kelipatan 3. Untuk pertanyaan B, mata dadu bukan kelipatan 3. Oke, lanjut. Sebuah dadu digelindingkan sekali, tentukan peluang kejadian. Biasakan tulis rumusnya dulu. Peluang A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Nah, satu dadu dalam peluang A ini titik sampel itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata dadunya ya. Tapi banyaknya ruang sampel di sini tetap 6. Cuma yang ditanya adalah pertanyaan A tadi mata dadu kelipatan 3. Yang kelipatan 3 yaitu 3 dan 6. 3,6 pakai kurung bawah. Nah, banyaknya anggota A untuk yang kelipatan 3 ada 2. Jadi nanti peluang A-nya sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Nah, sama dengan berarti 2/6. 2/6 bisa diperkecil, yaitu menjadi 1/3. Untuk pertanyaan B, jika mata dadu bukan kelipatan 3. Yang kita perhatikan nanti, oh saya udah buat titik sampelnya. Untuk yang tadi kelipatan 3, berarti yang bukan kelipatan 3 kita perhatikan adalah 1, 2, 4, 5. Jadi mata dadu yang bukan kelipatan 3, dimisalkan simbolnya B ya, yaitu mata dadu 1, 2, 4, 5. Pakai kurung kurawal. Terus anggota B ini yang bukan kelipatan 3, N dalam kurung B adalah 4. Yang ditanya kan peluang kejadiannya. Nah, peluang kejadiannya berarti P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B per N dalam kurung S. Peluang B sama dengan banyaknya kejadian B per banyaknya ruang sampel. Itu banyak kejadian B-nya adalah 4. Ruang sampelnya 6, 4/6. Diperkecil menjadi 2/3. Oke, next. Untuk yang terakhir, contoh kelima. Jika dadu merah dan hijau digelindingkan sekali, tentukan peluang kejadian. Pertanyaan A-nya, komplemen mata dadu kembar. Untuk yang B, pertanyaan B, jumlah mata dadu 7. Tanya tentukan peluang kejadian. Pertanyaan A adalah komplemen mata dadu kembar. Yang B, jumlah mata dadu 7. Next, untuk penyelesaian, ada kata komplemen di pertanyaan A. Komplemen mata dadu kembar artinya kalau komplemen itu lawannya atau yang bukan mata dadu kembar. Jadi yang kita lihat nanti, yang mata dadunya tidak kembar. Gitu. Nah, di sini buat tabel terlebih dulu biar kalian gampang seperti tadi ya. Ini kan mata dadu kembarnya 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Nah, ini dulu kita buat tabel seperti ini, terus kita tandain dah yang mata dadu kembarnya. Nah, tapi yang ditanya adalah tadi komplemen mata dadu kembar, berarti yang bukan mata dadu kembar. Berarti yang putih ini di sini. Nah, disimbolkan komplemen mata dadu kembar itu NA sama dengan 30. Nah,
Kita hitung tadi di sini yang putihnya itu ada 30 ya. Atau lebih gampangnya kan tadi di sini titik sampel 36. Terus yang kembar ada 6 nih. Berarti 36 dikurang 6. Itu 30. Untuk ruang sampelnya atau banyaknya ruang sampel N dalam kurung S yaitu adalah 36. Nah, di sini peluang kejadiannya adalah peluang kejadian A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Berarti sama dengan 30 per 36. Diperkecil. 30 per 36 berarti sama dengan 5 per 6. Itu ya. Jadi kalau komplemen lawannya atau yang bukan. Oke, next. Untuk tadi pertanyaan B, peluang kejadian jumlah mata dadu 7. Oke, kita buat dasarnya seperti ini. Tabelnya. Kalau yang udah bisa aman, tinggal dijumlahkan sebenarnya. Tabel berikutnya ya, dijumlahkan. Kalau yang udah bisa tinggal perhatikan ini dijumlah. Gitu. Tapi kalau yang masih bingung silahkan buat tabel seperti ini. Oh, 1 tambah 1 adalah 2 di sini. Atau dari 1 tambah 1, 2. Dadu pertama di kolom sini 1 ya. Dadu keduanya di kolom sini adalah 1. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 6 adalah 7. Nah, kalau ini artinya dijumlah semua sampai terakhir. Di sini kolom yang terakhir ada 6 tambah 6 yaitu 12 ya, karena dia penjumlahan perintahnya. Ada kata jumlah maka ada 7. Nah, yang ditanya kita perhatikan angka 7-nya, hasil penjumlahannya yang berangka 7. Yang berangka 7 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti disimbolkan jumlah mata dadu 7, simbolnya adalah B ya. Yang B-nya 6. Peluang sampelnya 36, NS-nya. Berarti peluang B sama dengan banyaknya kejadian B atau NB per banyaknya ruang sampel atau S sama dengan 6 per 36. Diperkecil, berarti 1 per 6. Oke. Untuk kesimpulan, jadi peluang teoretik adalah rasio atau hasil bagi banyaknya suatu kejadian terhadap banyaknya ruang sampel. Untuk peluang teoretik adalah rasio atau hasil bagi banyaknya frekuensi suatu kejadian terhadap banyaknya percobaan atau eksperimen. Untuk penugasan nanti sudah diberikan link penugasannya, akan di-share sama Walas atau nanti di Google Classroom Matematika. Untuk sumber, Bu Sinta ambil dari buku siswa kelas 8, edisi revisi 2017 ya. Terus Mentor Dedeking, Matematika Tentor. Terus Bu Sinta ambil dari Akademia. Kalian tinggal mempelajari di sana kalau masih ada yang kurang paham. Oke. Untuk Matematika kelas 8, 8A dan 8B bersama Bu Dina Aryani, 8C sampai dengan 8F sama Ibu sendiri, Bu Sinta, terus 8G sampai 8K dengan Bu Meli Fitriani. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.